Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan, alhamdulillah saat ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, masih bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Ya. Pembelajaran nanti adalah lanjutan. Kalau kemarin tentang algoritma, ya. Kalau sekarang kita tentang coding, ya. Coding itu apa? Coding itu pengkodean, ya. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran nanti ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
Yang kemarin itu hadir ya. Nah, yang hari ini saya lihat ada Starion, terus si Lorenzo, yang cewek datang semua ya. Kemudian satu lagi Dipa yang masih tidak datang. Jadi ada 3 orang yang lain hadir semua. Alhamdulillah, kita lanjutkan ke tentang coding tadi ya. Coding tadi adalah pengkodean ya. Kalau kamu belum tahu, dengar mau ada pelajaran coding. Coding itu adalah pengkodean. Kode supaya kita bisa berkomunikasi dengan komputer ya. Nah, untuk kode-kode itu dibuat untuk bisa berkomunikasi dengan komputer itu kita harus mengenal dulu tentang yang namanya artifisial ya, kecerdasan. Nah, kecerdasan, intelijensinya artinya apa? AI ya, artificial intelligence ya. Jadi kalau kamu mendengarkan AI itu ya, nah di sini kita akan mengenalkan atau Bapak akan mengenalkan tentang AI itu apa. Sebelum kita nanti akan belajar tentang pengkodeannya. Nah, kalau di sini kita kenalkan dulu tentang AI. Karena semua aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan komputer biasanya orang sekarang menggunakan AI. Untuk tujuannya apa AI ini? Untuk mempermudah katanya ya, mempermudah kegiatan. Kemudian Bapak akan tampilkan salah satu video tentang anak yang sudah membuat AI ya. Halo teman-teman, ketemu lagi bareng aku Yaya. Nah, hari ini aku mau bercerita lagi teman-teman. Tapi cerita kali ini beda, soalnya aku mau bercerita tentang penemu. Jadi itu ceritanya tentang seorang ilmuwan yang berhasil menemukan telepon seluler pertama di dunia. Gimana? Ada yang udah tahu belum siapa penemu telepon seluler pertama di dunia? Nah, kalau belum tahu, makanya ikutin terus videonya. Tapi sebelum mulai, aku mau disclaimer ini teman-teman. Semua video ini dibuat menggunakan AI ya. Nanti kita lanjut ke ceritanya. Martin Cooper dan mimpi telepon tanpa kabel. Seorang insinyur visioner dari Motorola yang suatu hari di tahun 1970-an ketika di kantornya, dia mendapatkan sertifikat pada telepon umum atau kabel panjang di kantor. Tugasan itu mengubahnya. Dia membutuhkan kebebasan berkomunikasi, lalu dia mendapatkan ide yang revolusioner. Bagaimana jika orang bisa menelepon tanpa kabel dari mana saja, kapan saja. Di laboratorium Motorola, kegagalan terus jadi. Prototipe yang terlalu berat, baterai yang cepat habis, sinyal yang buruk, dan tekanan dari eksekutif serta dari para saingan. Namun, Martin tidak menyerah. Ia terus mengotak-atik desain dan teknologi. Hingga akhirnya pada tahun 1973, ia berhasil menciptakan handphone pertama yaitu Motorola dari letak 8000 M. Puncaknya saat Martin melakukan panggilan telepon genggam pertama di dunia dari tengah jalan di New York dan menelpon saingannya di Bel. Momen itu bukan sekedar kemenangan pribadi, tapi juga tonggak sejarah umat manusia. Dampak dari penemuan tersebut terhadap dunia komunikasi jadi instan, dunia jadi lebih terhubung. Dan bagaimana ide kecil Martin telah mengubah cara hidup miliaran orang dari seluruh planet. Wah, ternyata begitu ya pertama kali HP ditemukan. Nah, kita harus berterima kasih nih kepada Martin Cooper karena berkat dia, kita semua dari seluruh dunia saling terhubung dan berkomunikasi. Lumayan kan, jadi menambah pengetahuan baru. Gimana teman-teman? Pada mau cerita-cerita kayak gini lagi? Makanya ikutin terus video aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye ya. Nah, itu sebelumnya ada yang tahu kan tentang AI? Pernah dengar? Ya, pernah dengar tentang AI. AI itu artificial intelligence ya, intelligence
insight, ya, itu bahasa Inggrisnya, atau kecerdasan artifisial. Artifisial itu apa? Artifisial itu artinya buatan, kecerdasan buatan. Kan kalau manusia kan punya sudah kecerdasan kan? Nah, ini manusia membuat kecerdasan buatan untuk apa? Untuk komputer, ya, supaya komputernya itu sama seperti ya mirip-mirip dengan manusia, ya. Semuanya berdasarkan apa kalau komputer? Ya berdasarkan data, ya. Dia punya data komputer. Nah, manusia juga seperti itu harusnya, ya. Ya, tapi kebanyakan manusia tidak mengambil data dari hasil yang telah direkamnya. Tapi kalau di komputer dia merekam yang dia dapatkan, ya. Data yang dia dapatkan itu direkam dan bisa dibuat untuk kecerdasannya. Nah, manusia membuatkan dia supaya cerdas, ya. Kita lanjutkan. Nah, jika ada robot bisa mengerjakan semua pekerjaan manusia, apakah itu baik? Pertanyaannya, pertanyaan pertama untuk kalian. Dan apakah AI bisa membuat kesalahan? Kira-kira ada yang punya pendapat? Silakan tunjukkan. Jika robot mengerjakan sesuatunya seperti manusia, bisa. Apa dia selalu baik? Kira-kira? Ayo jawab. Iya atau tidak? Tidak. Tunjuk tangan. Nah, apa dia tidak? Kenapa dia tidak? Ya, ya berbeda ya, manusia itu punya anu sendiri, kecerdasan tersendiri. Kalau dia kan AI mau dibuat, robot kan mau dibuat dulu, kecerdasannya dibuat. Ya, kemudian apakah AI bisa membuat kesalahan? Ya, tentu bisa, karena ya dia berdasarkan data yang terbatas yang dimilikinya. Kalau manusia bisa berpikir selanjutnya, ya. Kemudian pernahkah kamu berbicara dengan sistem virtual seperti Google Assistant? Pernah enggak? Di HP kamu? Pernah ya? Nah, Google Assistant, jawabkan tolong soal ini, ya. Nah, itu namanya kamu yang bekerja dengan Google Assistant. Tadi kamu pernah kan? Nah, bagaimana mereka menjawabnya menurut kamu? Asisten itu bisa menjawab itu karena apa? Karena ada AI, ada data yang dia miliki. Banyaknya orang jawab di situ, disimpannya sebagai data dia. Kemudian dia jawab ke kamu yang sudah bertanya. Itu seperti itu. Kemudian menurutmu apakah sebuah mesin kecerdasan artifisial dapat menggantikan semua pekerjaan manusia? Ada? Jawab yang sebelah sini. Kira-kira bisa menggantikan pekerjaan manusia? Bisa. Kenapa alasannya? Alasannya? Ya? Ayo, bisa, tapi alasannya apa? Kan bisa ada kamu. Ada yang tidak bisa? Bisa semua. Nah, apa alasannya? Ini ya, alasannya. Kalau dia dipakai AI. Nah, bisa kan dia? Nah, tapi kecerdasannya kan terbatas dari data yang dia miliki, karena akan dibuat oleh manusia untuk dirinya, untuk robotnya atau komputernya. Next. Nah, ini definisi dari kecerdasan artifisial, boleh dicatat ya. Nah, definisi itu makna kecerdasan artifisial atau AI, ya. Jadi kecerdasan artifisial tadi kan kita biasa nyebutnya AI, ya. Kalau AI itu bahasa apa? Teknologinya. Ya. Kalau bahasa Indonesia kecerdasan artifisial, ya. Jadi kecerdasan yang dibuat. Jadi sebuah istilah yang digunakan untuk mesin komputer, ya. HP termasuk mesin komputer itu, ya, yang memiliki kecerdasan secara artifisial. Artifisial tadi apa? Dibuat, ya. Jadi kecerdasan yang dibuat artifisial.
Kemudian kecerdasan, nah itu ada di bawahnya. Kemampuan untuk berpikir, belajar, mencerna informasi dan memecahkan masalah. Sama seperti kamu harusnya bisa mampunya berpikir, belajar, kemudian mencerna informasi dan memecahkan masalah. Ya, ditulis dulu. Nah, tulis dulu. Kalau kita tidak punya bukunya, buku cetaknya kita tidak punya, jadi ditulis dulu. Itu kecerdasan, jadi kemampuan untuk berpikir. Kamu mampu tidak kamu berpikir dulu, kemudian belajar, mencerna informasi dan memecahkan masalah. Jangan-jangan nanti kamu hilang kecerdasan kamu, ya? Tidak mampu berpikir, tidak mampu belajar, tidak mampu mencerna, ya? Apalagi mau memecahkan masalah. Yang sampai seperti itu. Jadi kecerdasan itu perlu kamu miliki, ya? Apa? Allah sudah memberikan kamu kecerdasan sejak lahir itu ada, ya, ada kecerdasan masing-masing. Kemudian artifisial buatannya, nah, kalau artinya buatan sesuatu yang diciptakan oleh manusia dan tidak terjadi secara alami, ya. Jadi artifisial itu buatan yang diciptakan manusia dan tidak terjadi secara alami. Kalau manusia kan alami, kita sudah punya kecerdasan dari Tuhan, kita sudah alami. Kalau nanti yang buatan ini, ya, itu tidak terjadi secara alami karena ya dia ngambil data dan sudah, ya, secara data dia itulah dia bisa menggunakan kecerdasannya itu. Sudah? Belum? Jadi kecerdasan dan artifisial, ya. Nanti mungkin ada pertanyaan, ada bonusnya. Jangan jawab? Sudah? Belum. Jadi kemampuan, kalau kecerdasan itu kemampuan kamu, ya. Kalau kemampuan kamu, kalau di komputer ya kemampuan komputer itu. Lanjut, sudah ya? Kita lanjutkan ke next. Nah, ini kecerdasan manusia. Kecerdasan manusia itu mampu belajar, kemudian memahami, ya, bisa memecahkan masalah, bisa mengambil keputusan, bisa berkomunikasi. Manusia, ya. Nah, semangat dikit, semangat, ya. Ya, sebuah teknologi komputer yang dirancang untuk meniru sebagian dari kemampuan berpikir pada manusia dengan bantuan data dan algoritma buatan. Itu kalau AI, ya, kalau komputer, ya. Nah, kalau manusia pasti mampu belajar, kemudian memecah masalah, memahami, mengambil keputusan, kemudian komunikasi. Itu alami yang sudah kamu miliki, itu punya. Nah, ya, alami yang sudah kamu miliki. Oke, nah nampaknya sudah ada konsentrasi, kita tepuk fokus dulu. Ya, silakan berdiri. Ada ini budaya. Bagus lagi sedangkan. Ya, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Yang jawabnya semangat. Ya, fokus lagi, ya. Kita lanjutkan. Ini kecerdasan manusia yang dialami, apa yang dimiliki manusia. Memang sudah alami dimiliki. Ya. Kemudian sekarang komponen AI. Ya. Ini komponen KA atau AI. KA tadi apa? KA. Kecerdasan artifisial. Nah, kecerdasan artifisial. Jadi disingkat KA. Atau bahasanya apa? AI. Tulisannya AI. Sama, AI. Jadi ada data, dia punya data. Komputernya punya data. Kemudian punya algoritma. Kan kita sudah belajar algoritma.
yang buat teh, buat kopi itu namanya algoritma ya, dengan flowchartnya ya. Kemudian ada model KA ya, kemudian ada perangkat keras, ada tujuan. Perangkat kerasnya apa? Ya komputer termasuk ya. Kemudian tujuannya apa? Nanti kita baca. Komponen utama ini yang diperlukan oleh kecerdasan artifisial. Jadi AI membutuhkan komponen ini ya untuk memproses informasi dan mengambil keputusan. Kalau itu dia tidak bisa mengambil keputusan, kalau manusia bisa. Tapi lama-lama kalau sudah datanya cukup ya bisa dia ngambil keputusan. Oke, ayo perhatikan ini. Ya, komponen ya tadi data adalah bahan utama yang digunakan. Ya. Kemudian perangkat keras, kemudian algoritma itu aturan atau langkah-langkah logis. Kemudian ada tujuan adalah masalah atau tugas yang ingin diselesaikan oleh sistem. Ya. Sistem apa? Sistem AI ya, atau kecerdasan artifisial. Selanjutnya model KA. Nah ini model yang tadi belum Bapak jawab nih. Jadi hasil dari proses belajar sistem AI itu berdasarkan data yang diberikan model ini, digunakan untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Ya, itu seperti itu. Udah ditulis, kalau belum silakan ditulis dulu. Ditulis dulu. Nah, penanya habis tadi katanya beli pena. Ya habis. Sudah ya, sudah. Jadi ada komponen artifisial, AI atau kecerdasan artifisial yang harus dia miliki. Penanya harusnya pinjam Pak aja. Ya. Sudah? Aurel sudah? Terwi sudah? Yeski sudah? Ini sudah Melisa. Kita lanjutkan ya. Perhatikan lagi. Kali kan sudah fokus lagi. Kemudian contoh, ada kawan yang namanya Aldo di sekolah. Nah, Aldo menggunakan Google Assistant, sama seperti yang Bapak tanya tadi kan. Kamu pernah menggunakannya kan di ponsel. Kemudian berkata, besok pagi jam 6 bangungi aku, ya. Tanpa perlu penjelasan tambahan, sistem langsung mengatur alarm. Alarmnya hari Jumat jam 6 pagi dia harus bunyi, ya. Jadi jam 6 pagi harus bunyi alarmnya hari Jumat jam 6 pagi. Nah itu KA bertindak seperti manusia, ya. B-nya berpikir seperti manusia. Kemudian C-nya bisa berpikir secara rasional. Kemudian dia bertindak secara rasional, ya. Sesuai dengan keadaan, sesuai dengan data. Katanya suruh bangun jam 6, suruh alarmnya nyala, ya langsung nyala di HP-mu, ya seperti itu. Selanjutnya, alur kecerdasan artifisial yaitu, ya, tadi kita mau masukkan, harus dimasukkan dulu datanya, ya. Kalau kita ingin komponen-komponen tadi bisa ada di AI tadi, ya. AI harus ada data masuk, ya. Sistem menerima data seperti gambar, wajah, suara atau teks. Gambar, suara. Nah, suara kamu bisa terdengar itu.
ya, di HP atau video. Ya. Kemudian teks itu berupa tulisan kan teksnya berupa gambar tulisan seperti itu, suara, wajah, dan teks tulisan. Jadi kamu sering lihat AI kan, buatan AI, wajahnya mirip kan. Kemudian pemrosesan data. Setelah data masuk ada proses data. Data yang masuk itu diproses dengan cara mempelajari, mengenal pola dari data yang telah dikumpulkan. Itulah kerjaan AI. Jadi kalau sistem AI itu harus seperti ini, alur kerjanya. Kalau manusia kan tidak, ya. Kita kadang menerima, kadang kita sulit. Tapi kita sudah dimiliki sejak kita lahir, itu sudah ada kecerdasan. Kemudian prediksi dan hasil keputusan, ya, menggunakan model KA yang telah dilatih sebelumnya untuk memahami isi data, ya, secara otomatis. Jadi input data, proses data, kemudian keputusan. Nah, kemudian ada evaluasi. Nah, ini tolong dijawab, ya, yang bisa jawab tunjuk tangan. Nah, pengertian KA menurut materi yang kamu pelajari tadi. Ada yang bisa? Tunjuk tangan. KA. Nah, Mia, coba. Mia dulu. Sebuah istilah yang digunakan untuk adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mesin komputer yang memiliki kecerdasan secara artifisial. Nah, itu yang kita dapatkan dari pelajaran Bapak tadi kan. Jadi KA itu apa? KA itu yang seperti disebutkan oleh Mia tadi. Ada yang bisa lagi? Seperti Mia, coba. Siapa? Tunjuk tangan. Yang cowok. Ayo, tunjuk tangan. Boleh buku catatannya dibaca boleh. Nah, kalau udah ingat boleh. Datamu ada di catatan. Ya, jadi silakan dibaca. Ya. Jangan dari sini, Silvi. KA apa? Pengertian KA yang sudah dipelajari tadi. Bisa? Oke, apa? KA. Kecerdasan artifisial adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mesin komputer yang memiliki kecerdasan secara artifisial. Secara artifisial. Artifisial tadi apa? Buatan. Artifisial itu buatan, ya. AI. Yang E itu apa? Artifisial. I-nya intelijensi. Yang kedua, tuliskan 2 contoh penerapan KA dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan KA dalam kehidupan sehari-hari. Data apa tadi? Tadi yang pakai Google Asisten itu contohnya. Apalagi? 2 saja. Tadi 1 sudah. Apa? 1 lagi. 1 lagi. Tadi sudah Google Asisten. Apa lagi? Selain dari Google Asisten tadi. Kan ada teks, ada gambar, ada apa? Siapa yang bisa? Contoh penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Selain kamu ada Google Assistant, HP-mu itu ada yang kamu gunakan tuh. Apa selain Google Assistant? YouTube, nonton YouTube. Terus apa lagi? Google apa? Google Chrome. Kemudian apa lagi? ChatGPT. Kemudian apa lagi? Selain ChatGPT? Ya, Cici asisten kan? Nah, yang ChatGPT selain ChatGPT ada Bumi ya, Google Bumi. Nah, itu masuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau orang sudah ya, seperti manusia kalau punya miliki data, ya pede dia kan. Nah, kemudian selanjutnya kita sudah evaluasi. Selanjutnya terima kasih ya. Selesai, sudah belajar. Ada yang bisa ditanyakan? Sesuai. Ya, sekarang Bapak yang tanya. Ya, apa itu AI? Tanpa buka buku mestinya. AI itu apa?
AI itu apa? Cara itu apa? adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mesin artifisial. Oke, yang sini apa itu KA? Ayo Melisa, Neri. Ya apa itu? Kecerdasan artifisial. Tadi ya soalnya sebuah istilah yang digunakan. Ya, perlu diingat-ingat lagi. Yang di sini apakah A, Silvi, yang imam saja? Siapa? Ini neng. Apa KA? Catatannya boleh, catatannya dibuka. Ya. Kedua, ya oke aja. Oke lagi. Yang cowok siap-siap bertanya. Tadi tak mau tanya. Ya aja itu. Kedua. Oke. Ya lain itu jangan ribut. Ya. Perhatikan temannya jawab. Yang cowok. Ayo. Apa itu KA? Ayo aja. Oke. Secara arti. Nah, artifisial itu apa? Lagi, Bapak tanya lagi sekali lagi. Artifisial adalah buatan ya, kecerdasan buatan berarti ya. Ya. Terima kasih sudah bisa menjawab. Berarti ngerti semua ya tentang KA. Nah, apabila nanti ada pertanyaan silakan tanya ke Bapak lagi. Itu kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Yang tadi coding kan belum sampai ke coding, kita lalu ke mengenali apa artifisial ya, mengenal kecerdasan artifisial. Dari Bapak apabila ada kata-kata yang salah